tema atau judul yang kita bicarakan pada malam ini adalah seputar pentingnya berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita perlu berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kita meyakini bahwa yang pertama, Islam yang benar yang dijanjikan selamat oleh baginda Rasulullah SAW besok adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini golongan yang dijanjikan selamat. Itu yang pertama. Dan Islam ini pecah menjadi 73. Yang 72 golongan diancam masuk neraka, satu golongan yang dijanjikan masuk surga, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, juga di dalam catatan sejarah, Islam ini disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini Islam yang disebarkan kepada bangsa kita. Memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Islam yang lain, misalnya Islam Wahabi atau Islam Syiah atau faham-faham yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menghadapi tantangan di mana-mana di Indonesia, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. Terutama tantangan dari kelompok-kelompok baru, faham-faham di luar Ahlus Sunnah yang juga menyebarkan ajarannya. Kalau dulu semua umat Islam di Indonesia memang Ahlus Sunnah, seperti diterangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi sudah hampir 200 tahun ya, kira-kira hampir 200 tahun di Indonesia ini Syiah mulai masuk dan disebarkan. Syiah ini masuk ke Indonesia bukan setelah tahun 70 revolusi Iran, bukan, tapi sudah hampir 200 tahun ini Syiah. Kemudian Wahabi juga masuk. Wahabi ini juga kira-kira 150 tahun ke sekarang, sejak tahun 800-an, 1800 sekian Syekh Wahabi ini berkembang di Indonesia. Kemudian berkembang juga, dulu berkembang aliran lokal, berkembang juga suatu faham lokal yang namanya kebatinan. Kebatinan ini berkembang. Jadi dulu yang berkembang 3, ada Syiah, ada Wahabi, ada kebatinan. Gara-gara 3 aliran ini, Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kira-kira tebalnya hampir 40 halaman. Padahal aliran sesat yang berkembang di negara kita baru ada 3, 40 halaman. Kira-kira kalau beliau sekarang ini masih hidup, kira-kira berapa halaman lagi yang perlu ditulis? Mengapa sekarang ini di Indonesia aliran sesat berkembang bukan hanya 3 macam? Ada berapa? Gak bisa dihitung. Mungkin lebih 1000 atau lebih 2000. Karena dulu tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Di Jawa Timur aliran sesat itu hampir 300 macam. Itu Jawa Timur. Indonesia ini 30 provinsi lebih, 34.
Kalau tiap provinsi rata-rata 200, berarti berapa ribu aliran sesat di negara kita. Ini dari banyaknya aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Nah sekarang karena Ahlus Sunnah ini mendapat tantangan yang paling berat juga dari kelompok yang mengaku Ahlus Sunnah, yaitu orang-orang Wahabi atau Salafi. Maka pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apakah kita ini termasuk Ahlus Sunnah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia, yang diorbitkan bagi umat manusia. Kalian selalu menyuruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini berarti deklarasi, penjelasan bahwa umat Islam ini umat terbaik, golongan paling baik. Umatnya Rasulullah ini merupakan golongan paling baik. Pertanyaannya adalah, umat Islam ini golongan terbaik, itu perbandingannya dengan siapa? Apakah umat Islam ini paling baik dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang? Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha kalau di Indonesia, dan agama-agama lain. Apakah dibandingkan mereka orang Islam lebih baik? Bukan itu maksudnya. Umat Islam ini disebut golongan terbaik. Maksudnya bukan dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, bukan. Mengapa? Orang kafir itu tidak perlu dibanding-bandingkan, karena orang kafir memang tidak ada nilainya menurut Allah. Orang kafir itu gak ada nilainya. Nah, yang dimaksud umat Islam ini golongan terbaik, kelompok terbaik, maksudnya dibandingkan dengan umat-umat para nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Artinya apa? Maksudnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ini lebih afdal, lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah ini lebih afdal daripada umatnya Nabi Adam, lebih afdal daripada umatnya Nabi Idris, lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, lebih baik daripada umatnya Nabi Lut, lebih baik daripada umatnya Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Umatnya Rasulullah ini lebih baik. Pertanyaannya sekarang, mengapa umat Islam ini lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini lama beribadah kepada Allah? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beramal? Bukan karena itu.
Umat Islam ini lebih baik bukan karena paling lama beribadah, bukan karena paling banyak beramal. Justru kalau anggapan penilaian paling baik, standarnya itu karena paling banyak beribadah, paling lama beribadah, banyak beramal, umat Islam sangat kalah dan gak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Kalah. Karena umat-umat para nabi terdahulu usianya panjang-panjang, badannya besar-besar. Umatnya Nabi Adam itu usianya rata-rata ke atas 1000 tahun. Ada yang 1200, 1500, 1700, ada yang 2000 tahun, ada yang 2500 tahun. Itu umatnya Nabi Adam. Dan badannya tingginya rata-rata 30 meter. Ini masjid ini berapa meter ini? Ini gak sampai 30 ini. Ini lantai 2 ini 4, 5, 10. Ya ini kira-kira tidak sampai 20. Umatnya Nabi Adam tingginya 30 meter, besarnya ke samping 3,5 meter. Jadi orangnya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Nabi berikutnya, pada masa Nabi berikutnya sudah dikurangi oleh Allah. Umatnya Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun. Umatnya Nabi Nuh sudah 1000, bukan di atas 1000 rata-rata. Dan sudah agak pendek. Mulai agak pendek sudah di bawah 30 meter. Nabi berikutnya dikurangi lagi. Orangnya sudah di bawah 1000 tahun, orangnya tambah pendek lagi. Nabi berikutnya kurang lagi, kurang lagi. Kurang terus sampai Nabi kita. Nabi kita ini usianya berapa? 63 tahun. Karena Nabi kita 63 tahun, umatnya rata-rata usianya segitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Artinya apa? Umatnya Rasulullah ini kalau sudah masuk usia 60 tahun perlu berhati-hati. Mengapa? Ini masa-masanya malaikat maut panen. Malaikat Azrail panen. Kalau lebih 70 malaikat maut belum datang, berarti dapat bonus. Tapi yang namanya bonus hadiah itu gak banyak, gak sampai 70 lagi. Ya mungkin 71, 72, 73 entah berapa. Kalau belum 60 sudah sakit-sakitan, perlu lebih hati-hati lagi. Mengapa? Khawatir panen mudah. Karena orang tanam jagung, masa-masa panen itu kalau sudah kuning dan kering ditangkai masa panen. Kadang-kadang masih hijau sudah dipanen sama orangnya. Mengapa dijadikan jagung muda untuk direbus atau dibakar? Ini namanya panen muda. Jadi umat Islam itu usianya rata-rata segitu. Selain usianya rata-rata segitu, umat Islam ini juga orangnya pendek-pendek. Gak sampai, jangankan 3 meter, gak sampai 2 meter. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini dibandingkan orang Malaysia kalah. Saya kalau ceramah di Malaysia paling kecil kalau foto bareng itu. Kecil sendiri, padahal yang ceramah. Apalagi dibandingkan orang-orang India, orang Pakistan, orang Turki, orang-orang Arab.
tambah kalah. Orang Indonesia walaupun tiap hari berangkat umroh 15.000 orang, rata-rata kan yang berangkat umroh ke Tanah Suci tiap hari 15.000, tapi di sana nggak kelihatan. Mengapa? Kecil-kecil orang Indonesia. Nah, walaupun umat Islam ini usianya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, tapi lebih afdal, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa lebih afdal? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini umat Islam. Umat Islam itu dimanapun berada, pasti ada yang ngajak mendirikan masjid, ada yang ngajak sholat berjamaah, ada yang ngajak mengaji Al-Quran, ada yang ngajak tahlil, ada yang ngajak pengajian tabligh akbar dan lain sebagainya. Itu umat Islam dimanapun berada. Dan umat Islam ini karakternya juga nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran biasanya bareng-bareng diprotes. Kalau ada lingkungan rumah-rumah orang Islam, ada satu rumah nakal, biasanya dikeroyok. Itu umat Islam. Dan ini beda dengan umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, dibiarkan orang-orang. Kalau umat Islam nggak ada begitu, diprotes. Pasti ada yang protes. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang punya karakter amar ma'ruf nahi munkar. Maka umat Islam ini menjadi umat yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dijaga dari apa? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat, karena selalu ada amar ma'ruf nahi munkar. Gak mungkin umat Islam ini mayoritas mereka syirik, sesat, gak mungkin. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersepakat, maka kesepakatannya dipastikan benar. Ini kata para ulama disebut dengan ijma' ulama. Kalau sepakat. Kalau gak sepakat, maka apa standar kebenaran? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'la. Apabila kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas, dengan kelompok mayoritas, golongan terbanyak. Artinya apa? Ajaran yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam menjadi standar kebenaran. Nah, mayoritas umat Islam itu yang disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa mayoritas ini menjadi standar kebenaran? Mereka banyak ulamanya, banyak ahli ilmu, banyak yang alim. Kalau ada penyimpangan, ulamanya pasti protes, pasti meluruskan. Karenanya gak mungkin mayoritas umat Islam ini ikut aliran sesat. Karenanya kalau ada orang-orang menyalah-nyalahkan golongan mayoritas, dia akan kalah, gak bisa menang. Dan kalau diajak ketemuan pasti gak datang. Mengapa? Golongan mayoritas ini pasti kuat dalilnya, gak perlu dikhawatirkan. Ini contoh ya, amalan mayoritas yang disalah-salahkan. Umat Islam ini di mana-mana
termasuk di Indonesia. Kalau ada keluarganya meninggal dunia, biasanya bikin kenduri dan tahlil selama 7 hari, lalu hari ke-40, hari 100, 1000 haul. Begitu orang-orang salafi datang, mereka bilang apa? Kenduri haram, bid'ah, tahlil haram, nggak ada dalilnya, sesat. Itu mereka. Tapi mereka berkata begitu biasanya di hadapan orang-orang awam, di hadapan orang-orang bodoh. Kalau di hadapan orang-orang ahli ilmu agama, mereka gak berani. Mengapa gak berani? Ya mereka takut ditanya, mana dalilnya kamu mengharamkan. Mereka pasti gak punya dalil. Saya diundang ke Aceh, di Sigli, diundang ke Sigli. Acaranya malam hari, pengajian mulai jam 10 sampai jam 1. Sound sistemnya besar, menghadap ke kampung sebelah. Saya tanya, ini kenapa sound system menghadap ke sana? Kata yang mengadakan, Pak Kiai, itu kampungnya orang Wahabi, biar mereka dengar ceramah kita, katanya. Dan sekarang malam-malam pasti mereka ada di rumah. Jadi perang ceramah. Setelah ceramah, tanya jawab. Mau tanya apa? Pak Kiai, orang Wahabi gak mau tahlil. Kenapa gak mau? Katanya gak ada dalilnya. Siapa bilang gak ada dalilnya? Itu yang bilang Pak dosen. Wahabinya jadi dosen. Itu dosen apa? Dosen pertanian apa dosen agama? Karena dosen itu banyak macamnya. Sebenarnya bagaimana Kiai? Tahlil itu ada dalilnya apa enggak? Tahlil ini dalam tradisi masyarakat Indonesia pengertiannya ada dua. Ada yang maksudnya bacaan tahlil itu, ada maksudnya hidangan makan, kenduri. Kalau yang dimaksud tahlil di sini bacaan zikir, zikir tahlil yang dibaca untuk orang mati itu banyak dalilnya. Kata orang Jawa, jaluk piro. Apa jaluk piro itu? Minta berapa? Kalau sudah jaluk piro, ditanya lagi, wani piro. Apa wani piro? Berani berapa? Berani mendengarkan ceramah berapa lama? Maksudnya itu ya. Ya sekuatnya lah, sekuatnya saya ceramah, dan sekuatnya sampean mendengarkan. Kalau sampean sudah ngantuk-ngantuk, saya berhenti nanti. Atau saya yang capek, saya berhenti juga. Nah, yang pertama bicara tahlil. Tahlil itu artinya mendoakan orang mati. Siapa yang menganjurkan mendoakan orang mati? Mendoakan orang mati itu yang menganjurkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a'i 'anil mayyit was shadaqati anhu. Bab anjuran mendoakan orang mati dan sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi tentang doa orang mati, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang yang datang sesudah mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman.
Di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang Islam yang mendoakan orang-orang yang meninggal duluan. Berarti ayat ini menganjurkan mendoakan orang yang mati duluan. Namanya orang mati ya duluan, yang gak mati menyusul. Kita ini calon mayat semua, cuma nunggu kapan gilirannya. Nah, ini artinya apa? Orang yang masih hidup dianjurkan mendoakan orang mati. Tahlil itu mendoakan orang mati, berarti dianjurkan. Ada yang tanya, berapa kali Pak Kiai mendoakan orang mati? Apa tidak cukup sholat jenazah waktu meninggal? Loh, nggak cukup. Karena dalam ayat ini Allah menggunakan, Al-Quran menggunakan lafadz yaquluna. Yaquluna itu kata anak-anak pondok, anak-anak dayah, disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama maknanya istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Mendoakan orang mati anjurannya bersifat terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Jadi bukan hanya 7 hari, berhari-hari memang doa untuk orang mati. Mereka tanya lagi, Pak Kiai itu kan mendoakan, lah terus tahlil itu kan baca zikir. Baca zikir itu ada enggak dalilnya? Kamu minta berapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari beliau meninggal dunia, ada sahabat meninggal dunia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat datang takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kemudian kuburannya ditutup rata dengan tanah. Faqalah, lalu Rasulullah berkata, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasulullah membaca subhanallah di atas makamnya. Fasabbahna ma'ahu tawilan. Para sahabat ikut baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat ikut baca. Falamman sarafa, setelah berhenti lama Rasulullah berhenti selesai, qila lahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar, enggak seperti biasa langsung pergi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan. Karenanya Rasulullah perlu baca zikir hatta farrajahullahu an, baca zikir yang lama hingga Allah melepaskannya dari jepitan kubur.